Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini yang masih dalam rangka seri keunikan Yesus, dan pagi hari ini kita merenungkan dengan tema keunikan Yesus sebagai imam. Keunikan Yesus sebagai imam. Saudaraku, kohen adalah istilah di dalam perjanjian lama yang artinya imam. Imam yaitu seorang yang memegang jabatan yang mulia dan penuh tanggung jawab dan mempunyai otoritas atas orang-orang lain. Imam bertugas di dalam peribadatan, dan saudaraku, berdasarkan Ibrani pasalnya yang kelima ayat 1, pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Nah, saudaraku, penekanannya dari Ibrani ini adalah imam itu dipilih di antara orang untuk menjadi wakil manusia, dan imam itu dipilih oleh Tuhan dan dia ditetapkan untuk bertugas di dalam hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, secara khusus yaitu dengan memberikan persembahan dan kurban karena dosa, dan ia juga akan bersyafaat bagi umat dan memberkati umat di dalam nama Tuhan. Itu juga kita bisa lihat di dalam Imamat pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-22. Imamat 9 ayat 22. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Saudaraku, kewajiban imam itu adalah mempersembahkan kurban, mendoakan umat Allah, dan memberkati para umat. Nah, dan kurban yang dipersembahkan oleh imam itu, ini menjadi tipikal dari penderitaan Kristus yang mengganti orang berdosa. Nah, sampai pada kematiannya, dan dengan demikian itu memberikan pengampunan kepada mereka, dan mereka yang diampuni bisa diterima di hadapan Allah. Saudaraku, berkenaan dengan keunikan jabatan dan karya Yesus sebagai imam besar,
Tuhan Yesus ini bukan mempersembahkan kurban dari darah binatang, melainkan Yesus mengorbankan dirinya sendiri satu kali untuk selamanya sebagai kurban yang sempurna. Itu kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, saudaraku, persembahan Yesus Kristus, tubuhnya adalah sebagai kurban yang sempurna. Dalam perjanjian lama, imam dan kurban itu dua hal yang terpisah. Sementara di dalam keimaman Kristus itu adalah keimaman yang tampil baik sebagai imam besar yang sempurna dan sekaligus sebagai kurban yang sempurna. Nah, disinilah keunikan Yesus Kristus sebagai imam. Nah, saudaraku, selain itu Tuhan Yesus sendiri sangat mengerti, bukan sesuatu yang di luar kesadaran. Yesus sangat mengerti, bahkan dia memahami dirinya dan tugasnya sebagai imam. Nah, hal ini kita bisa lihat dimengerti dengan penggunaan istilah persembahan dan hamba yang menderita. Ada beberapa ayat Alkitab, saya bacakan salah satu bagian referensinya dari Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, tugas keimaman itu meliputi seluruh karya Kristus di dalam menyelamatkan manusia yang secara khusus itu melalui kematiannya sebagai kurban yang sempurna di atas kayu salib. Dan berkenaan dengan karya Tuhan Yesus sebagai imam yang mati di kayu salib sebagai kurban, maka ada 3 arti kiasan di dalam perjanjian baru. Ada yang pertama tuh kiasan hukum yang berarti terjadi pembenaran. Yang kedua itu kiasan ibadah, yaitu dengan terjadinya pendamaian, ya, manusia dengan Allah yang telah rusak tapi telah terjadi pendamaian melalui karya Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan yang ketiga adalah kiasan dramatis, yaitu melalui penebusan Kristus Yesus di kayu salib. Tetapi saudara-saudara, karya Yesus sebagai imam besar itu tidak hanya berakhir di kayu salib. Oke, jadi kita tidak memahami bahwa Yesus sebagai imam besar itu hanya berlaku saat sudah penebusan selesai di kayu salib. Tidak. Tetapi karya Kristus itu sebagai imam adalah tetap, dia adalah tetap sebagai imam besar surgawi. Bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini yang terus meneguhkan saya dan saudara-saudara untuk meyakini dan mengasihi Tuhan, menghormati Dia yang telah menjadi kurban, tetapi juga menjadi imam besar yang sempurna sekaligus kurban yang sempurna untuk saya dan saudara-saudara. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan atas karya-Mu yang ajaib, yang tidak bisa kami pahami, selami di dalam kedagingan kami, tetapi kebenaran yang telah memerdekakan kami. Roh Kudus membuat kami semakin paham, semakin mengerti keunikan Kristus dari jabatan sebagai imam. Kami bersyukur karena Engkau Yesus Tuhan yang telah
menjadi imam besar yang sempurna, tetapi Engkau juga adalah sekaligus sebagai kurban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya, dan itu membuat kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, dan karya-Mu yang ajaib, yang mulia, yang telah Engkau kerjakan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang Engkau izinkan untuk kami temui dan kami lakukan, pikirkan dan katakan, biarlah itu semua di dalam pimpinan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kalaupun Tuhan memproses kami hari ini melalui sesuatu yang Tuhan izinkan, berikanlah kami Tuhan belas kasih-Mu, kepekaan untuk memahami proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk terus menjadi berkat. Amin.